Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin ruang ustadz yang dirahmati Allah, Islam tidak hadir di ruang hampa. Islam datang berakulturasi dengan budaya, adat, dan kebiasaan masyarakat setempat. Ia bukan untuk menghapusnya, ia hanya ingin meluruskannya. Namun masih banyak masyarakat kita yang menganggap bahwa adat adalah di atas segala-galanya, bahwa adat melampaui agama. Bahkan ada yang tidak mampu membedakan mana yang termasuk syariat, mana yang termasuk adat, istiadat, dan tradisi. Dalam hal akikah misalnya, masih banyak beberapa praktek yang masih digunakan sampai saat ini dianggap itu adalah bagian syariat, padahal sama sekali dia tidaklah bagian dari syariat, bahkan bertentangan dengan ruh syariat serta bertentangan dengan akal sehat. Apa saja itu? Yang pertama, menghias wajah hewan sembelihan akikah. Terkadang ada orang yang ketika hendak melakukan akikah membawa hewan sembelihannya diletakkan cermin, bahkan sampai kemudian dirias, dibedaki, menganggap ini adalah bagian syariat. Namun hal seperti ini tidak usah dilakukan karena tidak sesuai dengan syariat dan sama sekali tidak ada substansi yang terkait dengan proses akikah, sehingga mempertahankan tradisi seperti ini adalah sia-sia, bahkan terlihat kita tidak menggunakan akal sehat kita. Untuk apa merias wajah dari kambing, dari sapi, domba, atau unta yang hendak kita jadikan sebagai hewan akikah? Apapun alasannya, hal tersebut sama sekali tidak bisa kita laksanakan. Kedua, ada sebagian masyarakat yang menganggap bahwa jumlah hewan yang diakikahi bukan berdasarkan jenis kelamin dari si bayi. Laki-laki 2 ekor, perempuan 1 ekor. Namun yang mereka lihat adalah anak tersebut anak keberapa. Jika ia anak pertama, maka jumlahnya sekian. Jika dia anak kedua, jumlahnya sekian, dan begitu seterusnya. Tentu saja bukan seperti itu cara syariat menentukan jumlah dari hewan yang hendak kita jadikan akikah untuk anak kita. Yang dilihat adalah jenis kelamin anak yang dilahirkan. Yang ketiga, yaitu ada anggapan di sebagian masyarakat kita bahwa dalam mengakikahi anak harus menggunakan jenis hewan tertentu. Seperti contoh, jika ia adalah anak pertama, maka ia jangan hanya jenis kambing saja, tetapi harus dengan domba. Atau sebaliknya. Tentu saja anggapan seperti ini menyusahkan orang yang hendak mengakikahi anaknya. Dalam arti bahwa jika kambing semua itu tidak ada masalah. Pun begitu jika domba semua atau 1 ekor domba, 1 ekor kambing juga sama sekali tidak menjadi masalah, apalagi dijadikan sebagai dasar sah atau tidaknya dalam proses akikah. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, hal yang keempat yaitu mewajibkan jenis kelamin tertentu dalam akikah. Dalam hal ini banyak yang menganggap bahwa akikah hanya akan sah jika menggunakan kambing jantan atau hewan jantan. Tentu saja ini tidak diatur di dalam syariat. Silahkan menggunakan jenis kambing apa saja, jenis kelamin apa saja, baik itu jantan maupun betina, sama sekali tidak ada ikatan. Namun jika alasannya adalah demi reproduksi atau perkembangbiakan dari kambing atau sapi atau unta, lalu kemudian kita mendahulukan menyembelih yang jantan dan membiarkan betina untuk dipelihara, ini tidak mengapa. Namun sekali lagi,
tidak ada patokan bahwa ia harus menggunakan jenis kelamin yang jantan. Yang kelima, ini mengenai proses walimah atau acara dalam akikah. Ada yang menganggap bahwa dia telah melaksanakan akikah jika ia telah mengundang orang banyak, lalu kemudian mengadakan proses gunting rambut, tapi sama sekali tidak ada hewan yang disembelih. Tentu saja ini tidak bisa disebut sebagai akikah, karena seperti pada pembahasan kita sebelumnya bahwa substansi akikah, hakikat akikah adalah menyembelih hewan untuk si anak yang baru dilahirkan. Walaupun acara kita besar, walaupun undangan kita banyak, kita membeli daging, kita membeli ayam, lalu memberi makan kepada semua orang, tetap saja itu bukanlah akikah, dia hanyalah acara syukuran atau selamatan biasa. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam proses akikah kita berusaha untuk sesuai dengan syariat. Adapun dengan selipan-selipan tradisi, adat istiadat, tidak mengapa selama itu tidak bertentangan dengan ruh syariat dan tentu saja tidak bertentangan dengan akal sehat kita, serta tidak mewajibkan satu adat dan menganggap itu sebagai hal yang mempengaruhi sah atau tidaknya proses akikah kita. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi